Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan bahasan soal lagi, soal yang hubungannya sama elektronika, otomasi industri, dan juga soal-soal lain yang berhubungan dengan tes P3K, mungkin tes instruktur ketenaga listrikan dan tes-tes yang lainnya tentang pemeliharaan. Ya, di sini ada soal yaitu yang pertama tentang elektromagnetik kendali. Kemudian ada tentang pemeliharaan, ya ini kami sisipkan karena ada yang request mengenai soal pemeliharaan. Nah, begini. Soal yang pertama dulu. Ini adalah sebuah thermal overload relay atau yang disebut sebagai TOR. Nah, notasi 97 dan 98 ini biasanya disambungkan pada, kita tahu bersama ini adalah thermal overload relay, di mana ini akan mendeteksi arus lebih pada suatu beban motor. Ini ada motornya di sini ya. Ini ada motor di sini. Ini hubungan ke motor. Jadi kalau arusnya lebih, nanti yang akan bereaksi di sini. Yang awalnya NO ini akan tersambung, yang awalnya NC akan terbuka. Nah, fungsinya apa? Nah, yang NO ini nanti akan dihubungkan dengan biasanya lampu indikator. Sehingga ketika terjadi gangguan, maka lampu indikator akan menyala untuk mengindikasikan bahwa terjadi gangguan. Kemudian yang ini off ini akan diseri untuk memutuskan rangkaian, karena ketika ini diseri menggunakan NC ya, diseri ke tombol emergency switch, maka ketika ini terjadi gangguan, ini akan memutus rangkaian sehingga rangkaian keseluruhan kendali akan putus sehingga motor akan berhenti. Nah, berarti jawabannya apa? Biasanya disambung pada motor satu fase. Kalau NO disambung, buat apa juga? Yang kedua lampu indikator failure, ini benar jawabannya ini. Kemudian disambung pada rangkaian kendali, ini kurang spesifik ya. Kemudian yang dia adalah disambung ke motor 3 fase. Ini yang disambung motor 3 fase nanti. Itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah lampu indikator failure. Kemudian berikutnya, jenis perawatan terencana dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disertai dengan monitoring dan evaluasi disebut sebagai perawatan tidak terencana. Salah ya, yang diminta terencana kok perawatan darurat ya salah. Kalau namanya terencana berarti kan nggak darurat. Perawatan isolasi, ini adalah suatu tindakan untuk mengisolasi atau menyendirikan dari suatu alat yang rusak atau suatu bagian yang berbahaya sehingga tidak mengganggu proses kinerja yang lain. Jawaban yang paling tepat adalah perawatan preventif. Ini nama lainnya adalah perawatan terencana. Ya, ada berkala, bisa tiap hari, tiap bulan, dan lain sebagainya. Sama seperti mobil, kendaraan, itu yang nanti akan direncanakan untuk setiap 10.000 ganti oli dan lain sebagainya begitu. Di bawah ini yang menunjukkan penggunaan multimeter yang kurang tepat adalah, ini kurang tepat ya. Pertama, mencari kaki basis pada transistor menggunakan skala ohm. Itu benar sekali. Ketika kita ada transistor toh, nanti ada kaki 1, 2, 3. Ini ada yang C, B, E. Nah, kaki basisnya itu bisa dicari menggunakan ohmmeter. Ohmmeter, kemudian dicari tiap kaki menggunakan ohmmeter bagi yang kaki transistor itu kan gini. Ini yang PNP ya gini, PNP. Berarti basisnya adalah negatif. Berarti kalau ini dikasih positif, ini positif, atau ini hitam, ini merah, dia nyimpang, dan ketika dibalik nggak nyimpang, berarti itu adalah kaki basis yang sini. Ini yang PNP. Yang NPN beda lagi. Ini N, P, N. Nah, kaki ada 3 ini kalau nanti yang dikasih merah atau negatif, ini merah atau negatif, yang ini hitam atau positif, menyimpang, berarti itu adalah kaki basis begitu. Yang A salah. Yang B, menganalisa baik tidaknya LK menggunakan skala ohmmeter. Kita tahu bersama ya, kita tahu ohmmeter. Seperti ini ohmmeternya. Nah, ohmmeternya seperti ini. Nah, ohmmeter ini adalah menganalisa baiknya LK. Nanti bisa menggunakan ini.
Elko itu nanti, Elko itu kan elektrolit kondensator ya, dia nanti bentuknya bulat gini, dua kaki, satunya plus minus, satuannya mikrofarad biasanya, dicek menggunakan meter. Jika elko-nya masih baik, nanti dibolak-balik kakinya, nanti jarumnya itu dari gini, set, kesininya itu kencang, lah kesininya pelan, balik, nyimpang gitu, set set kayak gitu, dibalik lagi gitu, set set gitu, itu berarti masih baik, ada nyimpan ininya, nyimpan muatannya, kemudian dilepas lagi begitu ya. Ini juga salah, berarti salah, ini salah. Yang C mengukur tegangan pada resistor pada rangkaian tertutup menggunakan skala DC volt. Nah, kita tahu bersama ya, uang itu sudah dijelaskan rangkaian tertutup. Itu kan berarti gini kan, ada rangkaian resistor, ada gini. Nah, baterai misalkan 9 volt, ini ada resistor lain gitu. Diukur tegangan menggunakan ini voltmeter, ya sudah benar, benar sekali, karena yang diukur adalah tegangan pada resistor, maka bisa menggunakan DC volt atau ini. Benar sekali, baterainya DC gitu. Kemudian mengukur bekerjanya sensor suhu LM35 menggunakan skala DC volt. Nah, berikutnya ini, kita tahu sensor LM35 itu bentuknya gini. Itu punya 3 kaki. Satunya plus, satunya minus, satunya ini adalah yang menunjukkan suhu. Tapi sudah dikonversi menjadi suhu, tapi sudah dikonversi menjadi tegangan. Jadi skalanya 0, kalau nggak salah 0,01 milivolt per derajat Celcius. Jadi kalau ada 25 volt, maka nunjukin tegangan ini keluarannya di situ adalah 0,25 volt. Berarti diukur menggunakan ini. Saya diukur menggunakan ini. Nah, nanti diukur atau ini. Nanti menunjuk tegangan. Makin dipanasi ini, ya nanti makin tinggi tegangannya, bisa diukur menggunakan. Kemudian berarti salah ya, karena yang dicari ada yang kurang tepat. Mengukur masih bisa dipakai atau tidaknya baterai menggunakan skala DC ampere. Kita tahu bersama ya, baterai itu adalah baterai, misalkan baterai tanpa sebut merek, misalkan merek XYZ gitu, ini ada plus ada minus ya. Nah, ini kan baterai sendiri di rangkaian terbuka. Dia kalau diukur arus gini, ya, arus, maka yang terjadi adalah arus itu kan nggak ada tegangannya, kan sangat kecil sekali kan dia kerjanya di seri, jadi sebisa mungkin amperemeter ini dia nggak ada hambatannya gitu, walaupun tetap ada hambatannya sehingga bisa memeriksa arus. Dari segi ini maka yang terjadi adalah ini akan langsung ke sini, nanti amperemeter mentok ke sini, bisa rusak karena ini kan sama aja nggak ada hambatan. Kalau baterainya masih bagus akan mentok ke sini, tapi kalau enggak maka ya mungkin nggak akan ke situ. Nah, ini akan membahayakan karena baterai ini kan diukur menggunakan tegangan aja sudah bisa menggunakan ini. Kalau menggunakan ini maka akan kurang tepat karena dia nggak berada di suatu rangkaian tertutup di mana ada resistornya. Begitu. Nah, jadi yang paling tepat jawabannya adalah E. Karena apa? Karena mengukur baterai di rangkaian terbuka menggunakan DC ampere yang seharusnya adalah DC volt yang ada di sini. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar bagi yang mau ujian CPNS. Dan terima kasih dukungannya, yang mau like silakan, yang mau dislike silakan, yang mau subscribe silakan. Yang ya terserah aja. Kami ucapkan terima kasih dukungannya, yang penting tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soal bisa ke sini ya, dikirim ke sini. Terima kasih.